Di laga Persija versus Persebaya ada hal miris yang terlihat. Laga ini adalah laga Persija versus Persebaya, tapi ada oknum yang menyusup untuk memecah belah. Ada kabar para oknum ini adalah oknum Aremania yang sengaja menyusup untuk memecah belah. Terlihat dalam tayangan rekaman video, oknum ini memprovokasi para penonton dengan kata-kata hujatan buat bonek dan Viking. Coba lihat sendiri deh. Secara logika, jika dia ini Jackmania, ini tak mungkin. Kenapa demikian? Logat penonton atau provokator ini tuh kental banget alias medok banget dengan bahasa Jawa Timuran. Meskipun bisa saja Jackmania yang asal Jawa Timur. Yang kedua, provokator ini tuh nggak pakai jersey apapun, tapi dia ngompor-ngomporin orang yang juga ada sebagiannya memakai jersey Persija. Yang ketiga, bonek dan Jackmania kan sudah akur dan orang ini ngejek bonek di tengah orang-orang yang juga di situ ada boneknya. Sementara ini kan laga yang main Persija versus Persebaya, kok dia ngejek bonek? Nah di sini udah tahu dong yang benci bonek tuh siapa. Jackmania nggak benci dengan bonek, yang rival sama bonek ya Arema. Ya udah jelas dong. Hal ini pun diklarifikasi oleh salah seorang Jackmania yang ada di situ dan mengatakan orang ini bukan Jackmania sebab dari logatnya saja dia bukan orang Jakarta dan sudah dipastikan orang ini bukan orang Jakarta. Nah, kalau melihat hal seperti ini, kami jadi mikir wajar jika PSSI larang supporter away sebab ada oknum-oknum seperti ini yang bisa berakibat timbulnya perkelahian. Tapi jika benar ini oknum Arema seperti yang diungkapkan oleh Jackmania, kami tetap salahkan PSSI. Kenapa demikian? Lihat dong, siapa yang anarkis terus? Masa masih tutup mata sih bos? Masih silau sama IB? Buat apa ada kata-kata nyali kalau masih takut sama IB? Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Kalau nanti ada yang komentar, ah itu mah pasti Jackmania tuh, buktinya dia bisa beli tiket Persija. Kalau soal tiket mah gampang, wong bonek aja bisa beli tiket Persija kok. Nah kita akan tunggu nih klarifikasi dari ketum Jackmania, apakah oknum ini Jackmania atau bukan. Tapi yang jelas tandai tuh mukanya, ini orang harus dibasmi. Dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong kabarnya menolak tawaran klub Cina Shenzhen FC. Padahal nilai kontrak dengan klub tadi cukup fantastis loh, sekitar 43,1 miliar rupiah per tahun. Ini kan artinya hampir 3 kali lipat dengan gaji STY per tahun di PSSI yang mencapai 15,3 miliar per tahun. Menurut STY ada alasan kenapa dirinya masih bertahan di Timnas. Selain masih terikat kontrak, dirinya pun tak mau malu dianggap pelatih gagal. Sebab selama dia melatih Timnas belum satu pun gelar juara yang dipersembahkan. Padahal reputasi STY ini adalah pelatih bermental juara. STY mengatakan akan tetap melatih Timnas Indonesia sampai PSSI tak membutuhkan dirinya lagi. Padahal sayang loh coach, itu duit 43,1 miliar per tahun itu bisa beli ciki satu pabrik tuh. Di sisi lain, 2 kali Indonesia satu grup dengan Vietnam, yakni di Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026, membuat sebuah media harian olahraga Vietnam The Tao mengatakan ini kebahagiaan besar bagi Vietnam. Sebab dengan adanya Indonesia satu grup dengan Vietnam, maka Vietnam akan dengan mudah kumpulkan poin. Sebab menurut media ini, Indonesia bisa jadi lumbung gol bagi Vietnam. Waduh, sombong amat nih Nguyen. Hihi. Boleh sombong amat. Dari Bali United, manajemen Bali United adakan pertemuan dengan perwakilan supporter Bali United, terutama terkait soal harga tiket. Katanya sih sudah ditemukan titik temu nih antara manajemen Bali United dengan supporter. Lalu apakah kesepakatan itu kami pun nggak tahu pasti, namun kabarnya sih ada ketentuan penyesuaian soal harga tiket. Nah lalu bagaimana dengan Persib? Setali 3 uang nih dengan Bali United. Kabarnya Persib pun sudah lakukan pertemuan dengan perwakilan Bobotoh. Hal ini terlihat di postingan Instagram bos Persib Teddy Cahyono. Ya semoga aja ada kesepakatan antara pihak manajemen Persib dan pihak supporter ya, dan segera ketemu titik terangnya ya.
Di sisi lain, sejumlah pemain Persib ingat kemungkinan ya akan absen di laga lawan Bali United, seperti Reki Rahayu yang ikut gabung ke kesatuannya dalam rangka turnamen Piala Panglima TNI. Begitu juga dengan Freds Butuan yang juga gabung ke PSAD TNI. Lalu bagaimana dengan pelatih? Kami sendiri sejauh ini belum tahu nih dan belum melihat Boyan Hodak ada di sesi latihan Persib, dan kami pun tak tahu alasannya sebab para media di Bandung pun nampaknya kesulitan masuk saat Persib lakukan latihan perdana Senin lalu. Apakah Boyan Hodak ini masih terganggu administrasinya atau apa nih? Ataukah Boyan Hodak ini lagi nyari asistennya kah? Jika melihat riwayat, Hodak ini tuh selalu bekerja sama dengan asistennya yang bernama Nenad Bacina. Saat di PSM juga begitu, di DJT juga begitu, dan juga di KL City juga begitu. Tapi saat ini Nenad resmi ditunjuk sebagai pelatih utama KL City menggantikan Hodak. Lalu siapa yang akan jadi asisten Hodak? Lalu apalagi yang masih kurang di Persib ya? Pemain asing pengganti Tyron udah datang. Pelatih pengganti Luis Milla sudah datang. Kemenangan perdana yang tunggu pun sudah diraih. Lalu apa yang belum? Yang belum adalah konsistensi, sebab percuma semua sudah datang tapi permainan Persib inkonsistensi. Kelemahan utama yakni telat panas harus bisa segera dibenahi. Jika tidak, Persib akan terus kesulitan sebab mengejar memang tak secapek mempertahankan, tapi jika ngejarnya udah terlalu jauh ya pasti sulit juga. Ya tinggal itu saja sih, selebihnya ya kita lihat nih gimana efek Boyan Hodak di Persib. Dari Persita Tangerang, salah satu akun pemandu bakat yakni X-Scouting menyoroti salah satu pemain muda Persita Tangerang yakni Esal Sahrul. Pemain yang disebut Super Sub ini memang tampil memikat sejauh ini ya. Sejak ia diturunkan dari bangku cadangan, Esal ini selalu hadirkan ancaman bagi tim pertahanan lawan. Bahkan satu golnya ke gawang Persija mampu bungkam Persija Jakarta. X-Scouting ini menilai semoga saja pelatih Timnas U23 bisa melihat talenta Esal dan pemain ini bisa segera abroad ke luar negeri. Dari PSIS Semarang, bos PSIS Yoyo Sekawi merasa kecewa dengan hukuman Komdis PSSI pada klub soal supporter away. Menurut Yoyo, hukuman ini tuh sebelah pihak. Sebab PSSI ini tidak mensosialisasikan terlebih dahulu dengan pihak klub maupun dengan pihak supporter. Pertama, kami menyayangkan keputusan dari Komdis. Kemudian, kenapa PSSI mengedepankan atau menggunakan pendekatan sanksi untuk peraturan baru ini dan tidak melakukan pendekatan komunikasi, sosialisasi, serta edukasi, tutur Yoyo Sukawi. Dan kami berharap semoga denda ini terakhir yang membebani klub karena kami sedang berjuang, ujarnya lagi. Pertanyaan kami cuma satu Pak Yoyo. Dulu ketika Anda masih berada di dalam tubuh PSSI dan Komdis lakukan denda semena-mena pada klub, di mana Anda Pak? Bukankah dari zaman Anda pun Komdis PSSI ini udah semena-mena? Kenapa baru sekarang Anda berteriak? Dari Persebaya, ada apa dengan Persebaya? 4 laga sudah Persebaya tak raih kemenangan. Bahkan di laga terakhir Persebaya ditekuk Persija 1-0. Padahal sebelum liga dimulai musim ini, diprediksi Persebaya bakal jadi calon kuat peraih juara. Memang perjalanan masih panjang, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi melihat dari 4 pertandingan terakhir Persebaya, jelas ini membuktikan ada yang salah dengan tim ini. Apa itu? Yakni tumpul. Kan kami sudah pernah bilang Persebaya ini butuh sosok striker tangguh. Memang Aji Santoso ini nggak pernah gagal rekrut pemain asing Asia seperti Taisei yang jadi bintang dan sekarang So Yamamoto pun jadi bintang. Tapi dalam catatan kami, Aji ini selalu gagal dapatkan atau memoles striker utama. Selalu saja ada permasalahan untuk para strikernya, mulai dari Amildo Balde, Mahmoud Eid, Jose Wilson, sampai Arsenio Valvort, dan yang terakhir Juninho. Semuanya tak ada yang bertahan lama, tak ada yang memuaskan. Mungkin cuma David da Silva saja yang cukup baik di Persebaya. Musim ini pun demikian. Paulo Victor yang sempat digadang-gadang akan lebih bagus dari DDS pun ternyata usai cedera performanya belum kembali 100%. Makanya kencang beredar kabar jika para bonek ini mendesak manajemen Persebaya untuk pulangkan David da Silva ke Persebaya. Jika Aji Santoso menolak memulangkan David da Silva, maka copot saja Aji Santosonya.
Kontrak Dede sendiri akan segera berakhir di Persib di akhir Desember ini. Dan jika manajemen Persebaya gerak cepat, bukan tak mungkin Persib pun kecil kemungkinan bisa mempertahankan David da Silva. Dari Dewa United, kami melihat progres tim ini tuh sungguh pesat. Dewa United mulai bertransformasi jadi tim sepak bola modern, mulai dari pelatih kelas dunia, pemain berlabel timnas, punya TC sendiri, dan saat ini berencana membangun stadion pribadi yang diberi nama Dewa United Stadion atau Olympus Stadion. Ingat, stadion pribadi loh ya, bukan milik Pemda. Meskipun ini baru sebuah wacana, yang stadion ini akan dibangun di 2024 di daerah Bumi Serpong, Damai, Tangerang. Dan jika ini terrealisasi, apakah Dewa United akan jadi tim pertama yang memiliki stadion pribadi? Bahkan sebelumnya kan ada Trans Nusantara FC juga yang katanya sih sudah bikin stadion di Pantai Indah Kapuk. Tapi ya belum jadi juga sampai sekarang nih. Tapi menurut kami, apa yang dilakukan Dewa United ini mencerminkan jika klub ini tak main-main di Liga 1. Selain organisasi yang rapi, fasilitas yang mumpuni, dan juga skuad yang bagus, jelas ini jadi ancaman bagi para klub tua tanah air. Tinggal sekarang bagaimana dengan liganya? Apakah masih liga settingan atau tidak? Itu kan yang jadi pertanyaan. Pasalnya mau sebagus apapun tim itu, jika liganya masih disebut liga dagelan dengan sejumlah kontroversi, ya sama juga bohong. Lalu tim mana nih yang akan mempelopori tim yang pertama mempunyai stadion pribadi? Katanya sih adalah Malut United di Liga 2. Malut United resmi meletakkan batu pertama untuk pembangunan stadion pribadi. Stadion ini dibangun di daerah Tidore Kepulauan di Kecamatan Obe Utara. Stadion ini rencananya akan diberi nama Stadion Malut United Arena. Stadion ini dibangun di atas tanah pribadi milik PT Trobos Mineral, yakni sponsor utama Malut United. Tanah ini bukan milik Pemda, jadi stadion ini bukan milik Pemda tapi milik pribadi klub. Dan direncanakan stadion ini akan kelar dibangun dan bisa digunakan di awal tahun 2024. Mantap gak tuh? Gigit jari deh tuh tim Pemda. Masih lanjut dari Liga 2 ya. Ada Sriwijaya FC yang memperkenalkan dua rekrutan pemain asingnya. Yang pertama adalah Belfort Kelvens, gelandang serang asal Haiti yang musim lalu bermain di Liga Malaysia bersama Kelantan FC. Lalu ada juga Chen Chou Gleason, pemain asal Butan yang berposisi sebagai penyerang yang musim lalu main di Liga Butan. Lalu ada Persijap Jepara yang justru memperkenalkan N'Guy Kanté asal Prancis, berposisi sebagai bek tengah yang musim lalu bermain di Liga 2 Prancis bersama klub CE Karoy. Kanté menggantikan slot yang ditinggalkan oleh Koga Suruhara yang kabarnya sih nggak lolos seleksi di Persijap, atau apalah itu kami pun nggak tahu ya. Tapi ini membuktikan nggak semua pemain Jepang ini cocok dan bagus main di Indonesia. Contohnya aja Taisei Makrukawa di Persebaya bisa bagus dan bahkan jadi pemain termahal Liga 1 kala itu. Tapi ketika pindah ke PSIS ya kembali lagi kayak waktu main di Liga Malta. Ngerti dong maksudnya kenapa? Beda pelatih, beda gaya main. Kemudian ada Bekasi City FC yang gagal merekrut Ryutaro Karube. Akhirnya Bekasi City FC ini mengalihkan buruannya pada Akihiro Suzuki, gelandang berusia 28 tahun yang musim lalu main di Liga Mongolia bersama klub FC Ulaanbaatar. Sebagai catatan, Akihira ini adalah top scorer Liga Mongolia dengan catatan 27 gol dan 14 assist musim lalu. Kemudian ada Persiraja Banda Aceh yang resmi mendapatkan pemain asing asal Jepang berposisi sebagai gelandang. Dia adalah Arata Takatori berusia 24 tahun yang musim lalu main di Liga Malta bersama klub Sanat Lions. Lalu ada Persela Lamongan yang resmi mendapatkan ex pemain Madura United Liu Jun. Pemain naturalisasi asal Korea ini jadi pemain naturalisasi ketiga Persela setelah ada Zumafo dan Silvio Escobar. Persela tinggal tunggu Fabio Beltrame yang akan jadi slot naturalisasi keempat Persela musim ini. Lalu ada Persikab Kabupaten Bandung yang kabarnya sedang negosiasi dengan pemain asing asal Uzbekistan, Azamat Abdullaev. Bang baru berusia 29 tahun berposisi sebagai bek tengah yang saat ini main di klub Surtan di Liga Uzbekistan.
Kemudian ada Kalteng Putra yang kabarnya sudah deal nih dengan ex back tengah Rans Nusantara FC William Correa. William Correa sendiri saat ini tanpa klub usai dilepas oleh Rans Nusantara FC.